sebenarnya kondisi bahwa DMO itu adalah kewajiban DMO ya, domestic market obligation adalah satu kewajiban. Jadi dan itu kewajiban itu seharusnya kan tercermin dalam bentuk kontraktual ya, dengan bagaimana kita melakukan penjualan ke PLN ataupun bagaimana kita memiliki kontrak dengan pasar domestik yang bukan listrik. Nah, itu mencerminkan hal tersebut gitu ya. Nah, dan tentu saja hal ini dipengaruhi oleh beberapa hal. Satu, bagaimana produksinya supaya bisa tetap memenuhi kebutuhan tersebut. Ya, ketika awal-awal tahun kan memang banyak hujan, ya, challenge, tantangan di dalam operasional juga tidak mudah. Terus kemudian ada pandemi ini, ya kan? Nah itu beberapa hal yang menjadi tantangan untuk pemenuhan domestic market obligation. Tentu saja ada beberapa yang mengatakan bahwa karena domestic market obligation kan harganya ada cap ya. Ada cap gitu, sehingga tentu saja ketika harga di ekspor itu jauh lebih tinggi, jadi ada insentif untuk orang merealokasikan penjualannya ke pasar ekspor dibandingkan ke pasar domestik gitu. Kami sendiri dari PT Kideko Jaya Agung 6 bulan ini sudah mengirimkan 35% dari produksi kita selama 6 bulan itu kepada pasar domestik gitu. Dan pasar domestik juga bukan hanya terbatas kepada industri kelistrikan saja, tetapi juga industri-industri lain yang memang membutuhkan batu bara untuk kebutuhan mereka begitu. Pak Aziz, apakah ini merupakan juga nih win-win solution antara penambang dan pemerintah terkait DMO ini? Ya, kalau saya rasa bahwa mengenai penetapan harga ataupun DMO gitu ya, ketika DMO sendiri tentu saja kita pasarnya pasar domestik besar ya, tentu dan domestic market lah besar, ini sebenarnya merupakan potensi bagi seluruh produsen batu bara gitu ya. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah dengan penetapan harga ini sudah optimal di dalam menetapkan kelanjutan dari kedua belah pihak ya, bukan dari sisi industri kelistrikan saja, tetapi juga industri produsen batu bara ya. Ini yang harus pula diberikan semacam insentif ya, semacam penalti jika tidak memenuhi hal-hal tersebut ini ya. Waktu kurang lebih 2018-2019 itu even kalau nggak salah 2018 itu kan pernah ada satu mekanisme kuota transfer gitu ya, kuota transfer di mana yang melebihi 25% kewajiban itu semacam memiliki kuota untuk bisa ditransfer kepada produsen-produsen yang tidak memenuhi kewajiban tersebut gitu kan. Nah ini, dan penetapan harganya pun ada pasarnya dalam penetapan kuota transfer tersebut gitu ya, kuota ekspor itu. Nah itu yang waktu itu sempat berjalan, tetapi ketika harga batu bara mengalami penurunan, itu pasar domestik justru sebenarnya menjadi primadona ketika tahun lalu gitu ya. Nah ini kedua hal ini harus dicarikan semacam titik optimal gitu ya, di mana kedua belah pihak kelistrikan dan juga industri batubara memiliki insentif dan disinsentif yang sama gitu ya, untuk mencapai tadi kan yang paling penting adalah bahwa kebutuhan energi domestik itu jangan sampai mengalami satu goncangan kan ya, karena itu implikasinya akan memiliki hal-hal yang jauh lebih berbeda gitu ya. Nah ini itu yang harus kemudian sama-sama didiskusikan supaya mencari optimal solusi gitu ya. Dan tentu saja reward penalties ya kan, tadi itu penetapan harga itu, kemudian bagaimana kuota transfer. Nah hal-hal ini sehingga semua hal ini menjadi beban bersama bagi semua pihak gitu ya, bukan hanya dari semua produsen batubara tetapi juga
ya kelistrikannya gitu. Untuk informasi lebih lengkap dan berita-berita lainnya yang terkait, klik link di deskripsi di bawah ini. Dan jangan lupa juga subscribe channel YouTube kami. Pastikan Anda juga menginstal aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store.